tingkatkan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan operator sekolah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ringkasan modul saya mulai dari 1.1 sampai 1.4, yaitu yang terakhir 1.4 budaya positif di sekolah. Pada kegiatan Gombel ini saya mohon izin untuk meminta waktunya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Aksi data modul 1.4 yaitu budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua pemetaan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang menurut profil pelajar Pancasila. Mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita. Semua orang melihat hal yang sama, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrol tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kita masuk kepada disiplin positif. Disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Jika kita melakukan ketidaknyamanan atau hukuman kepada siswa, berarti yang ada dalam dirinya akan berkata seperti ini, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kemudian nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Ini sebenarnya tergantung situasi kita memberikan penghargaan atau imbalan kepada siswa. Kadang-kadang kalau kita melakukan penghargaan, siswa hanya belajar mengharapkan hadiah dari gurunya, bukan motivasi yang datang dari dalam
dalam dirinya sendiri. Kemudian nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Kemudian hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberi hukuman dan murid yang menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu guru dan murid. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya kita sering melakukan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu apabila anak melakukan kesalahan, misalnya kita suruh berdiri di depan kelas atau berdiri satu kaki. Yang harus kita lakukan adalah melaksanakan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, sebaiknya kita melakukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, itu adalah munculnya ide-ide dari diri kita atau dari seorang guru. Kalau keyakinan kelas, peraturan kelas itu dibikin oleh siswa sendiri, dan bagi yang melanggarnya, mereka sendiri juga yang akan menentukan konsekuensinya. Kemudian pengertian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kemudian sebagai seorang manusia kita memiliki 5 kebutuhan dasar yang tidak bisa kita pungkiri. Yang pertama, bertahan hidup, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan, makanan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa dapat diterima baik dalam keluarga ataupun dalam berorganisasi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Keinginan untuk didengar, dihargai, dianggap. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Memiliki pilihan sendiri, mandiri, suka mencoba hal yang baru. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, bermain, tertawa, senda gurau. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Sebagai proses dari reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman dalam kasus Doni contohnya. Kemudian apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh ibu,
Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kemudian kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan akan kebebasan ini biasanya di kelas anak kelas 1, fase A. Itu mereka senang jalan-jalan, bersenda gurau dengan temannya ketika sedang proses pembelajaran. Itu mereka menunjukkan kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian menjadi manajer. Kalau posisi guru sebagai penghukum, yaitu memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan seperti tadi berdiri di depan kelas atau mengepel lantai atau hormat bendera. Kemudian membuat merasa bersalah. Rasa ini dapat diterima baik dalam keluarga ataupun dalam organisasi. Kita sering memberikan nasihat-nasihat kepada siswa yang kemudian mereka merasa bersalah dan merasa malu. Kemudian posisi kontrol kita sebagai teman. Kalau sebagai teman ini yang bisa kita lakukan itu di tingkat SMP dan SMA. Guru bisa melakukan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Guru juga bisa melakukan posisi kontrol sebagai pemantau ketika anak-anak sedang proses pembelajaran. Dan sebaiknya posisi kontrol guru adalah sebagai manajer, yaitu menanyakan siswa jika ada melakukan kesalahan dengan perkataan yang baik-baik, bukan membuat dirinya merasa bersalah atau membuat siswa merasa dihukum. Kemudian model disiplin yang berpusat pada siswa yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan
restitusi yang disebut dengan posisi kontrol. Ini contoh posisi kontrol. Guru berbuat perilaku kontrol negatif dan ada perilaku kontrol positif. Guru berbuat seperti penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian yang dilakukan dalam posisi kontrol positif, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Membuat perasaan orang bersalahnya, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Sebaiknya yang kita lakukan adalah lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, kalau posisi kontrol kita sebagai manajer, kita mengatakan perkataan apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal-hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Kemudian hasilnya, jika kita sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, hasilnya yang ada dari diri murid adalah memberontak, mendendam, menyalahkan, kemudian menyembunyikan atau menyangkal. Kemudian kalau kita sebagai teman, murid akan ketergantungan kepada kita. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Kalau kita awasi, anak-anak akan duduk dengan tertib dan pura-pura belajar. Tapi kalau kita sebagai manajer, kita menguatkan watak atau karakter siswa. Kemudian proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Dan berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita menanyakan kepada siswa kita pertanyaan-pertanyaan seperti contoh di depan. Kemudian berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimat yang dapat kita gunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri. Kemudian bisa kita lakukan pertanyaan seperti berikut. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kemudian kesimpulan, akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, dari paparan saya modul CDP saya tadi dari 1.1 sampai 1.4, tugasnya berpusat kepada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Karena Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Paparannya sudah bagus. Ya, terima kasih ya Bapak. Saya akan menampilkan contoh disiplin positif kemarin di tugas saya yang 1.4. Sebentar ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada tugas saya kemarin tentang segitiga
ketiga restitusi. Benar suaranya. Pakai tekan nak. Tuh bilang selamat. Mana? Ini. Nanti kan polisi nanti. Alah, nah, ibu sengaja memanggil Pak Agus ke sini, ada yang menyebut ini. Nah, terkait Pak Agus kemarin ngapain adalah ini bermain-main, terus ngapain lagi? Pak Is main kartu dan main-main ketika ibu ada di dalam kelas atau ketika ibu tidak? Ketika ibu tidak. Nah, kalau kita bermain-main itu di jam pembelajaran, main itu tidak? Nah, kalau menurut Pak Is gimana? Kalau kita jalan-jalan, kita berlibur, itu proses pembelajaran kita itu tercapai atau tidak? Tidak. Nah, Baik tahu enggak kesalahan apa kebiasaan tersebut? Tahu apa kesalahan? Nah, kalau Pak Is main-main pembelajarannya kalau dengan main-main itu bisa nggak kira-kira Bapak pembelajaran? Tidak. Nah, kalau Pak Is seperti itu main-main jalan-jalan kita katakan kelas apa yang kita lakukan yang telah kita buat bersama. Apa yang Pak Is lakukan? Ya, jawabannya apa? Kan kita sudah sepakat itu ada Jawa, ada disiplin kemarin, tidak disiplin. Kalau Pak Is tidak disiplin, pembelajaran tidak akan dapat. Nah, untuk masa yang akan datang, Pak Is mau nggak jadi? Mau kan? Untuk masa yang akan datang, Pak Is tidak boleh lagi seperti itu, berjalan-jalan, naik kartu. Nanti ada waktunya ya. Istirahat atau jam pulang sekolah, baru boleh main bersama teman kita. Itu akan datang, ibu berharap kepada Pak Is tidak ya, supaya kita akan menjadi. Sekarang kembali ke kelas dengan berikut. Ini skenario kasus 2. Ini nanti ibu lihat pas jalan tadi ngapain jam-jam dari depan. Di sisi saja. Jadi makanya ini tidak tahu. Emang ini apa ini di sisi kan? Ini nggak tiket kemarin. Ini tiketnya hari apa? Hari Selasa. Ini dulu aja pulang itu. Nanti kalau ini jadwalnya tiket ya. Ini kalau kita nah itu perilaku sama masyarakat kita akan tidak terlalu dilakukan. Kita kalau sampai di sebelah harus nganggur. Tiketnya berapa orang? Kan sayang temannya tiket sendiri. Bisa tiket lagi anak ya. Kita jalan ya. Itu Bapak Ibu contoh praktek saya melakukan restitusi disiplin positif. Saya menanyakan
baik-baik kepada si Faiz, kepada si Aini, tidak dengan marah-marah. Dan saya tanyakan penyebab apa yang sedang dilakukan oleh kedua anak tersebut. Kemudian dari video saya tadi, boleh Bapak Ibu memberikan masukan dan saran kepada saya berupa tanggapan atau berupa kritikan juga boleh. Apakah ada Bapak Budi tanggapan dan sarannya dari contoh video tugas saya tadi? Boleh memberikan masukan, kritikan dan saran kepada saya. Boleh memberikan tanggapan, saran atau kritikan dari tugas video saya tadi. Itu biasanya saya melakukan yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum kepada siswa. Kemudian setelah saya mempelajari modul dari CGP tadi, saya berusaha menjadi seorang manajer dengan contoh video yang saya tayangkan tadi. Apakah ada kritikannya dan sarannya Bapak Ibu, atau tambahannya video saya tadi harusnya begini, sebaiknya ininya dikurangi? Bu Iin boleh melakukan tanggapan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Lutfi. Yang ingin saya tanyakan, kenapa tadi kan di video tadi kan Ibu Lutfi bilang sama ke anak muridnya kan lembut, ya, pelan-pelan, ya. Kenapa tidak marah-marah dan tidak langsung memberi hukuman kepada anak tersebut? Oke, terima kasih Bu Iin atas pertanyaannya. Kenapa saya tidak marah-marah dan tidak memberikan hukuman? Sebelumnya saya memang menjadi seorang guru penghukum dan marah-marah. Ketika dahulunya sebelum saya mempelajari modul di dalam CGP ini, saya sering melakukan itu guru sebagai penghukum. Apabila ada siswa yang terlambat datang atau tidak memberikan tugas, itu langsung saya suruh pulang. Dan juga saya akan suruh dia membuat di luar. Saya juga menasihati saya juga melakukan kadang sebagai pemantau. Saya sering jalan-jalan di luar, sembunyi-sembunyi, kemudian saya lihat ada yang jalan-jalan, langsung saya marahi. Tapi setelah saya mempelajari modul ini dan saya tahu dan paham kenapa kita tidak boleh menjadi seorang penghukum. Kalau kita menjadi seorang penghukum, murid-murid akan merasa dendam, benci, dan marah kepada kita. Jadi saya sengaja membuat tugas video tersebut merubah diri saya sebagai manajer, yaitu sebagai apalah namanya bagi murid saya itu, dianggapnya saya sebagai orang tua yang menasihatinya dengan cara baik-baik. Dahulunya saya memang sebagai seorang penghukum dan suka marah-marah. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, ternyata banyak tipe-tipe ternyata banyak cara kita untuk menghadapi siswa, itu cara yang terbaiknya itu sebagai manajer. Itulah sebabnya saya ngomongnya baik-baik yang dicontohkan di video tadi. Bagaimana Ibu Iin? Terima kasih atas jawabannya.
Kemudian ada lagi dari ibu-ibu yang lain yang ingin ditanyakan. Boleh ditengok-tengok lagi, itu judulnya demonstrasi konseptual. Itu penerapan segitiga restitusi. Kemudian ada juga video yang saya buat itu dengan marah-marah. Kemudian saya tanya kepada anak, mana yang suka cara ibu yang pertama atau cara ibu yang kedua? Kemudian anak ini menjawab cara yang kedua. Mereka lebih suka dinasihati dengan cara baik-baik, bukan dengan cara marah-marah. Sebut nanti. Cik. Ya. Yes. Tahu Pak Yes, ibu nanti Pak Yes. Sebagai guru juga sering melakukan 5 kebutuhan dasar manusia, itu memberikan hadiah atau penghargaan kepada siswa. Itu sebenarnya tengok-tengok keadaannya Bapak Ibu. Kalau kita memberikan motivasi kepada anak didik kita dengan memberikan hadiah, mereka akan senang
pantau siswa kita itu akan baik dalam pembelajarannya ketika kita pantau, dan tidak akan patuh kalau kita keluar dalam kelas atau kita permisi sebentar, mereka akan beribut kembali. Jadi sebaiknya kita sebagai guru posisinya adalah sebagai manajer. Nah, kalau posisi kontrol negatif yang selama ini kita laksanakan yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu akan lama teringat di dalam kepala siswa kita. Setelah dia tamat, nanti dia akan bercerita kepada teman-temannya kalau kita lewat misalnya, ibu tuh kemarin dulu waktu saya SD dia sering menghukum saya, dan dia tidak akan pernah menegur kita karena kita sering melakukan penghukuman terhadap mereka. Nah, kalau kita juga berkata, kalau kamu tidak, kita kan sering berkata seperti itu, kalau kamu tidak bikin PR besok, kamu pulang saja. Itu tidak boleh kita lakukan sebagai seorang guru. Kita harus menanyakannya baik-baik, apakah, kenapa dia tidak membuat PR. Kadang-kadang anak kita malam-malam membantu orang tuanya, misalnya menjahit, dia udah mengantuk dan tidak membuat PR, kemudian dia lupa. Kita tanya baik-baik kenapa tidak membuat PR. Kemudian tidak boleh kita melakukannya saya akan. Dan misalnya contohnya, Andi, kamu tidak membuat PR, ibu akan menyuruh kamu pulang, tolong cepat bersihkan WC. Itu tidak boleh kita lakukan. Kita tanya dulu bagaimana dia tidak membuat PR. Apa alasannya? Kalau alasannya masuk akal, maka jadilah kita sebagai manajer. Tapi kalau memang kebiasaannya, kita boleh melakukan sebagai penghukum. Boleh, tergantung situasinya. Atau kebiasaannya suka-suka cari perkara. Sudah kita pakai manajer, sebagai manajer kita nasihati baik-baik, tapi itu adalah hobinya untuk hura-hura di kelas atau di dalam ruangan bersama guru dan teman-temannya. Kita boleh melakukan sebagai penghukum untuk melakukan efek jerah terhadap siswa tersebut. Jadi kita sebelum melakukan sebagai penghukum, kita lihat dulu apa permasalahannya, kenapa anak kita melakukan hal-hal yang tidak baik, atau seperti datang terlambat atau tidak membuat PR. Kadang-kadang anak kita ada juga yang sengaja tidak datang tepat waktu, misalnya malas belajar dengan kalau di SMP contohnya malas belajar matematika atau malas belajar bahasa Inggris, dia akan datangnya jam kedua misalnya. Tapi kalau di SD semua mata pelajaran kan satu gurunya, kecuali guru agama sama guru PJOK. Jadi siswa nggak bisa milih-milih, malas belajar matematika, maunya belajar bahasa, gurunya itu juga. Tidak ada guru yang lain. Guru kelas itu diaku semua mata pelajaran kecuali PJOK dan bidang agama. Kalau guru PJOK-nya tidak ada, juga guru kelas yang mengajar. Jadi siswa kita tidak bisa pilih-pilih guru. Kemudian kita juga harus merumuskan dan melaksanakan itu segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu yang saya laksanakan tadi, menstabilkan identitas dari video Faiz dan Aini tadi. Yang saya kerjakan itu menstabilkan identitas. Saya tanya dulu apa permasalahannya yang dia lakukan, saya tanyakan baik-baik. Kemudian saya lakukan validasi tindakan yang salah. Saya tanyakan kesepakatan kelasnya yang mana yang mereka langgar. Yang pertama tadi, video yang pertama tadi yaitu suka jalan-jalan di kelas. Kemudian mereka menjawab, si Faiz tadi menjawab kesepakatan kelas yang dilanggar itu tentang kedisiplinan. Dia tidak mematuhi kedisiplinan yang telah dibuat di lokalnya. Kemudian yang ketiga, saya melakukan menanyakan keyakinan, kesepakatan
nasihati. Begitu juga kasus yang kedua itu yang si Aini tadi. Kenapa tidak senang atau cemberut saja? Dia menjawab karena dia tidak piket dan disisihkan oleh temannya. Kemudian saya bukan memarahinya. Seharusnya kemarin-kemarin itu saya memang marah itu. Kalau ada anak-anak yang melanggar, pasti akan saya marahi, apalagi tidak piket. Tapi setelah saya mempelajari segitiga restitusi ini, saya menanyakan baik-baik kepada siswa yang bernama Aini tadi, kenapa tidak piket? Kita melakukan yang segitiga restitusi tadi, yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu kita bisa memberikan pertanyaan kepada murid kita dengan baik-baik. Contohnya si Faiz dan si Aini tadi boleh menggunakan pertanyaan contoh yang dari saya atau kasus yang berbeda, boleh dibuat pertanyaannya versi Bapak dan Ibu guru. Yang penting pertanyaannya baik dan tidak membuat siswa itu mendongkol atau mendendam. Seperti pertanyaan yang ini, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, yang penting besok tidak boleh lagi seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita jelaskan kepada siswa kita, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan ibu atau dengan kepala sekolah atau dengan guru BK kalau SMP dan SMA. Kemudian pertanyaan juga bisa kita lakukan itu, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Misalnya contohnya tadi anak kita tidak piket, tidak perlu kita panggil satu kelas itu untuk menasihati si Aini tadi karena tidak piket, cukup yang bersalah saja yang kita panggil. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, kita tanya kenapa alasannya tidak piket, atau dia katanya misalnya perut saya lapar bu, saya buru-buru pulang. Karena kita bilang kepada anak tadi, ya kamu berhak ngomong seperti itu. Kemudian kita jawab, semua teman di sini lapar dan mau cepat pulang, besok tidak boleh lagi seperti itu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Boleh kita ajukan pertanyaan seperti itu. Kemudian pada segitiga restitusi tadi, yaitu memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bisa juga kita lakukan pertanyaannya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya, kenapa misalnya tidak membuat PR? Atau kenapa sering ribut-ribut? Kenapa sering jalan-jalan? Kemudian siswa bermacam-macam jawabannya tuh. Saya mau pinjam pena bu, saya mau pinjam tiket, atau saya mau main kartu karena sekarang musim main kartu. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan pertanyaan, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya kamu tadi mainnya sama siapa, kamu meribut sama siapa. Kok kamu saya sendiri, padahal dia rame-rame sama temannya itu. Itu yang pertanyaan yang kita lontarkan boleh. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan. Dari contoh video tadi telah saya tanyakan keyakinan kelas apa yang telah ia langgar. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang
kita katakan kepada siswa kita, apa bayangan tentang kelas yang ideal? Kita tanya, kamu maunya kelas kita ini seperti apa? Oh, saya maunya Bu kelasnya dicat warna pink misalnya. Kita tanyakan dan kita diskusikan dengan siswa kita. Dan mungkin ada juga yang menjawab, Bu, meja-meja ini nggak usah lah ditutup Bu, ribet piketnya. Boleh, boleh siswa mengutarakan pendapatnya sesuai apa yang diimpikannya. Kelas seperti apa yang ideal menurut mereka. Kemudian kita diskusikan bersama-sama mana yang patut kita laksanakan atau yang tidak bisa kita laksanakan. Kemudian kita juga menanyakan, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalau kita sering-sering tidak bikin PR, ribut di kelas, tidak mau belajar, kita tanya, nantinya maunya seperti apa? Apakah mau lanjut sekolah atau sampai SD saja? Atau cita-citanya seperti apa? Misalnya dia jawab, saya mau jadi dokter Bu. Loh, kalau mau jadi dokter ya jangan seperti ini. Nggak boleh. Kita harus rajin belajar. Yang dokter tuh semuanya orangnya pintar-pintar. Kalau kita pintar, pasti kita bisa nantinya melaksanakan cita-cita kita seperti menjadi dokter, polisi, tentara, menjadi guru. Kalau tidak mau belajar, ya nantinya mau jadi apa? Kita jawab seperti itu kepada siswa kita. Kemudian posisi kontrol guru itu adalah pencapaian manajer. Manajer ini adalah posisi yang paling baik dari 5 posisi kontrol tadi. Kita harus sebagai manajer dan tidak boleh menghukum anak tanpa kita tanya dulu sebab dan akibatnya. Nanti yang bersalah si A, yang kena hukum si B. Makanya kita sebagai guru melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari kesimpulannya, akhir dari 5 posisi kontrol seseorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi manajer itu adalah dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, posisi kontrol tersebut perlu kita terapkan sebagai seorang guru. Nah, kalau kita melakukan hukuman, apa konsekuensinya? Apa restitusinya? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba kita laksanakan tanpa mereka tahu. Kamu nggak piket, berdiri ke depan. Dia nggak tahu kalau nggak piket itu berdiri ke depan. Dia tidak pernah tahu. Kita tidak pernah memberikan kesepakatan antara kita dan siswa. Hukuman apa yang mereka terima? Dia sudah terkejut mendadak saja. Gurunya menyuruh pulang misalnya, atau menyuruh hormat bendera, atau ditambah piketnya bersihkan WC. Dia tidak tahu hukuman yang akan dia terima ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian konsekuensinya itu sudah, kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu guru dan murid. Kita bikin kesepakatan atau konsekuensinya. Apa yang perlu kita rencanakan? Misalnya kita bersama-sama, ayo anak-anak, andaikan ada teman kita yang tidak piket, yang tidak belajar, yang jalan-jalan, yang suka meribut, apa kira-kira konsekuensi yang kita berikan? Kita sepakati bersama-sama dengan siswa. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka sudah tahu kalau saya tidak piket, hukumannya nantinya berdiri di depan kelas. Mereka sudah tahu hal apa yang akan mereka terima jika mereka melakukan kesalahan, yaitu dengan melakukan konsekuensi
kita berikan konsekuensi melalui restitusi tadi. Ya, kita nasihati seperti video saya tadi. Nanti ini tidak boleh piket lagi ya. Jangan dulu pulang. Piket kalau piketnya hari Selasa ya tiap hari Selasa. Jangan cepat-cepat pulang. Kita berikan kepada murid kita itu supaya mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat dan bukan dengan merasa minder. Nanti kalau dia udah dikucilkan temannya, dia kan malu tuh untuk bergabung kembali kepada temannya. Kita juga harus memberikan kekuatan kepada teman-teman kalau yang ini tadi sudah ibu nasihati dan akan berubah ke arah yang lebih baik sehingga dia bisa kembali kepada temannya yang telah mengucilkannya tadi. Nah, itu yang harus kita lakukan melalui restitusi. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, kita bisa menggunakan pertanyaan juga Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kalau kita memberikan hukuman kepada siswa kita, dia akan berpikir, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kalau kita memberikan hukuman, mereka berkata dalam hati, apa yang akan terjadi pada diri saya kalau saya tidak melakukannya? Atau mungkin dia menjawab sendiri dalam hatinya, mungkin bu guru akan menghukum saya, atau akan memarahi saya, atau sebaliknya yang ada dalam kepalanya, kalau saya tidak melakukannya, bu guru pasti tidak akan marah. Itu konsekuensi dari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mereka juga bisa berkata dalam hatinya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya. Dia membayangkan, kalau saya melakukan ini, nanti saya diberi guru permen agak 5. Itu akan memberikan kesombongan kepada murid kita. Dia pasti ada juga anak kita ini mengejek-ngejek temannya. Saya dapat 5, kamu gak dapat. Itu akan mempengaruhi psikologi teman-temannya kalau melakukan imbalan atau penghargaan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu akan muncul juga suatu pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, misalnya dia sering terlambat, kemudian setelah mendapatkan hukuman atau konsekuensinya, besoknya dia berubah lagi. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Kemudian datang sendiri dari dirinya untuk melakukan perubahan tadi. Besoknya dia tidak akan lagi datang terlambat, tapi dia bukan mengharapkan imbalan atau penghargaan, sudah datang dari dirinya sendiri untuk melakukan perubahan dari dirinya yang mulai menyadari akan kesalahannya. Nah, hukuman dan konsekuensi restitusi itu tidak bisa dipisahkan dari kita sebagai seorang guru. Tapi yang perlu kita lakukan adalah melakukan restitusi ya Bapak Ibu, melakukan restitusi dengan baik dan melaksanakannya ketika proses pembelajaran. Nah, kemudian itu yang dapat saya sampaikan dari ringkasan aksi nyata saya. Itu kesimpulannya saya ulangi sekali lagi, akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, sekian presentasi dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini namanya aturan kelas. Aturan kelas ini dibikin oleh ibu guru. Sekarang namanya kesepakatan kelas. Yang membuat siapa? Anak-anak ibu. Sekarang ditulis di kertas stigmat ini apa-apa kesepakatan kelas yang kita sepakati untuk pembelajaran kita selama 6 bulan ini sampai bulan Desember ya, sampai bulan Desember. Sekarang anak-anak ibu tulis di sini kesepakatan kelas apa yang akan kita tulis dan kita sepakati. Masing-masing anak ibu bikin satu kesepakatan kelas. Menulisnya jangan di yang tempat lem ya, nanti ditempel ke depan. Menulisnya di sini, di atas lemnya. Ditulis, silakan. Contohnya misalnya berdoa sebelum belajar. Sepakat? Sepakat? Iya, kita sepakat. Tulis sini kesepakatannya masing-masing satu saja. Yang siap boleh ditempel ke depan. Jangan lama-lama nulisnya ya. Ditempel ke depan. Apa kira-kira kesepakatan yang kita sepakati? Silakan ditulis kesepakatan kelas yang harus kita sepakati. Ayo. Udah dapat kertas semuanya? Udah? Nah, yang udah siap boleh ditempel ke depan. Cepat, satu siswa, satu kesepakatan kelas. Ayo semangat, kita sekarang hari kemerdekaan. Kita harus semangat. Semua udah siap? Nah, tempel sayang, tempel. Tempel di sini kesepakatan kelasnya. Ditempel. Ditempel. Oh, pintar-pintar anak ibu nih. Nah, siapa lagi ada siap? Satu siswa, satu kesepakatan. Tempel di sini. Bisa? Oh, iya. Ditempel. Siapa lagi yang belum? Boleh, jangan lama-lama mikirnya kesepakatan kelasnya, Pak. Boleh sama nih Mas. Apa yang harus kita sepakati selama 1 semester ini? Garisan, ditempel sini. Sini. Bisa? Oh iya. Siapa lagi yang belum? Ayo. Berapa orang lagi? Satu orang, satu kesepakatan kelas. Iya, siapa lagi? Dapat Is? Cepat. Sini tempelnya. Cepat. Siapa lagi Pak Is? Satu saja. Kalimat yang bagus, pendek, padat. Ditempel ya. Ya, ditempel. Oke, selanjutnya. Ya. Dah, ini adalah kesepakatan kelas kita. Kelas berapa? 5. Ini Bu bacakan. Yang pertama, datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Kemudian tidak berjalan-jalan meribut saat pelajaran dimulai sampai akhir pelajaran. Setuju? Setuju. Kemudian jagalah kebersihan. Selanjutnya harus mendengarkan guru menerangkan pelajaran ya. Selanjutnya siswa melaksanakan piket. Selanjutnya berdoa sebelum belajar. Kemudian sopan santun. Kemudian datang tepat waktu. Jujur dan disiplin dan percaya diri. Tidak boleh membuang sampah. Bertanggung jawab. Datang tepat waktu. Jujur, disiplin, percaya diri. Sopan santun. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Jujur, disiplin, percaya diri. Nah, dari
sekian banyak kesepakatan kelas, kita bisa merevisinya. Yang pertama, dari teman-teman kita semua itu apa? Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Siap tuh ngapain kita lagi? Sebelum belajar kita ngapain? Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar kemudian apa lagi tadi? Jaga kebersihan. Apa lagi? Berbicara sopan dan santun. Tidak boleh berjalan-jalan tadi ya. Ya, tidak boleh berjalan-jalan. Ketika jam pembelajaran. Sekretaris tolong dicatat ya. Kesepakatan kelas kita catat. Najwa. Nah, yang keenam apa lagi tadi? Dari sekian banyak tuh dia banyak yang sama nih. Tidak boleh ngomong sama sembarangan. Ya udah tadi masuk jaga kebersihan. Mendengarkan guru saat menerangkan. Mendengarkan guru saat menerangkan. Fokus pada pembelajaran. Sekretaris dicatat ya. Kesepakatan kelas 4. Inilah kesepakatan kelas yang kita sepakati selama 1 semester. Nanti semester 2 kalau ini tidak cocok kita rubah lagi. Oke? Setuju? Setuju kesepakatan kelas kita? Setuju. Nah, kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, bolehkah kita melanggarnya? Iya. Nah, ini adalah kesepakatan kelas 4. Nah, terima kasih banyak atas inspirasi anak-anak Ibu Sudai dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Ibu ada beberapa pertanyaan tentang keyakinan kelas kita kemarin. Yang pertama, bagaimana perasaan Hafiz saat membuat keyakinan kelas? Senang. Apakah menurut Hafiz pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Penting. Menurut Hafiz, mengapa pembuatan kelas sangat penting dilakukan? Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Oke, terima kasih.